Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan tugas UAS yang terdiri dari 5 soal dari masing-masing materi yang telah dibagikan. Oke, langsung saja. Yang pertama, dalam aspek lingkungan industri, studi kelayakan bisnis. Apa yang dimaksud dengan lingkungan industri dan 5 kekuatan persaingan dalam lingkungan industri? Yang pertama, lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif, lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Kemudian ada 5 kekuatan persaingan yang terdapat dalam lingkungan industri. Yang pertama, masuknya pendatang baru, kemudian ancaman produk pengganti, kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli, dan kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang terakhir persaingan konvensional di antara para pesaing yang ada. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Sebutkan dan jelaskan jenis pasar berdasarkan golongan. Yang pertama, pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsikan, bukannya dijual atau diproses lebih lanjut. Kemudian pasar industri adalah pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian ada pasar penjual adalah suatu pasar yang terdiri dari individu-individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan agar mendapatkan laba. Kemudian pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor dinas, dan instansi lainnya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Yang dimaksud dengan luas produksi dan faktor dalam penentuan luas produksi. Yang pertama, luas produksi adalah jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Kemudian ada faktor dalam penentuan luas produksi. Yang pertama, batasan permintaan, kemudian kapasitas mesin, kemudian jumlah dan kemampuan tenaga kerja, kemudian kemampuan finansial dan manajemen, dan yang terakhir kemungkinan adanya perubahan teknologi. Lanjut ke materi selanjutnya, aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Kegunaan laporan keuangan. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan itu sendiri, kemudian dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan, kemudian dapat digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan lain atau dengan perusahaan lain secara industri atau vertikal, kemudian untuk memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan, dan yang terakhir dapat juga digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan perusahaan pada masa mendatang atau proyeksi. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu aspek resiko sosial, politik, dan ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Jelaskan resiko yang dihadapi pengusaha. Di sini dijelaskan bahwa ada 2 macam resiko dalam atau yang dihadapi pengusaha. Yang pertama, resiko real adalah resiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari. Kemudian ada resiko psikologis, adalah resiko yang tidak terlihat, tidak bisa dihitung, tidak bisa diantisipasi, tetapi belum tentu bisa dihindarkan. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.